Yesaya 62 ayat pertama sampai kelima, saya akan baca untuk kita semua demikian. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluk. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka padamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Hari ini sehat semua? Sehat. Kalaupun tidak, mungkin ada sesuatu yang kurang nyaman dengan tubuh kita, ya kita tentu berdoa kepada Tuhan, dan juga harus hidup sesuai dengan kaidah-kaidah hidup yang sehat. Karena masih banyak sekali orang yang menganggap, oh sakit ini sebuah hukuman, teguran, dan lainnya. Bisa jadi itu karena memang pola hidup kita yang belum memenuhi standar pola hidup yang sehat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat pertama ini dikatakan begini. Demi Sion, aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Kita pernah enggak merasa gelisah dan tidak mau diam? Pernah enggak ngerasain gitu? Tidak tenang hati kita. Kalau pernah, ingat-ingat. Kenapa? Alasan apa yang membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa tinggal diam? Kira-kira alasannya apa? Yang datang di sini sekarang, ada enggak yang hatinya tidak tenang, gelisah? Kalau kompor di rumah ingat masih nyala, bisa tenang nggak duduk situ? Kenapa? Kalau kompornya masih nyala, takutnya kebakaran. Nah, kebakaran kan ngeri, nanti semuanya habis gitu. Ada yang menggelisahkan kita, membuat pikiran kita, tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya ada di rumah. Atau kita memikirkan anak kita. Ada sesuatu yang mungkin salah, ya. Ada sesuatu yang nggak benar yang dilakukannya. Bisakah hati orang tua itu tenang? Bisakah hati seorang ibu merasa damai dan tentram saja kalau tahu anaknya melakukan apa yang salah, apa yang keliru? Misalnya main kebut-kebutan di motor atau naik motor di jalan. Padahal usianya belum cukup untuk mendapatkan SIM.
tidak bisa dibilangin. Bergaul dengan orang-orang yang kita tahu ini anak-anak yang biang rese. Lalu merokok. Kata-katanya kasar. Bisakah seorang ibu tenang kayak gitu? Biasanya, apa yang dilakukan seorang ibu ketika melihat anaknya kayak gitu? Jujur ya, pertama-tama apa yang kita lakukan? Kalau mendapati anak kita enggak benar, ditegur. Biasanya mulut kita yang suara nyaring gitu. Biasanya kita yang ngomel. Kamu tuh ngapain sih gitu kan. Coba jadi anak yang benar. Jadi anak yang nurut, yang bisa dikasih tahu, yang menyenangkan orang tua. Kurang lebih isinya begitu. Kita ngomelnya lebih kencang. Pesan itu kira-kira didengar nggak? Diterima nggak oleh anak-anak kita? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kebanyakannya nggak digubris. Mereka lagi suka-sukanya dalam kehidupan yang seperti itu. Atau bisa jadi cara ngomongnya kita. Sehingga yang ditangkap adalah oleh si anak, aku diomelin. Mamaku, papaku nggak seneng sama aku. Emosi dulu yang ditangkap. Suara yang keras dulu yang memekakan telinga itu. Pesannya tidak nyampe. Akibatnya anak maka semakin menjadi-jadi. Nah, dalam Alkitab ini yang tidak tenang, tidak bisa tinggal diam, ini kira-kira siapa? Tadi kan kita baca, harus tahu nih siapa yang tidak bisa tinggal diam. Demi Yerusalem. Tidak bisa tenang. Demi Sion ini siapa? Hurufnya kecil ya. Jadi ini sang nabi sendiri. Nabi utusan Tuhan. Dia gelisah, tidak bisa tenang, tidak bisa tinggal diam. Oleh karena melihat apa? Melihat akhlak, melihat moral, kelakuan orang-orang Israel, umat Tuhan itu yang tidak semestinya. Yang tidak seharusnya. Seharusnya kan namanya umat Tuhan harusnya menurut pada perintah Tuhan. Apalagi kalau disebut anak-anak Tuhan. Berarti ia harus mirip seperti bapaknya. Mirip seperti karakter Tuhan. Bukan hidup semau gue. Si nabi ini tidak tinggal diam dan tidak tenang. Gelisah. Oleh karena khawatir. Dia tidak sedang mengkhawatirkan diri. Tapi bagaimana ini kalau terus terjadi umat Tuhan seperti ini, dia pasti mengetahui hukuman Tuhan akan terjadi. Kalau Tuhan sudah menghukum, mestinya sesuatu yang mengerikan. Ada satu hal di sini yang baik yang bisa kita lihat. Bahwa tidak tenang, tidak bisa diam, gelisah. Itu bukan untuk urusan pribadi, kesenangan sang nabi ini. Tapi bagaimana yang memikirkan masa depan umat Tuhan. Bagaimana memikirkan kelangsungan kehidupan orang-orang yang tadinya Tuhan pilih ini. Maka dari itu dia tidak henti-hentinya menyerukan suara Tuhan.
Supaya apa katanya? Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Jadi sampai kebenaran itu jadi. Bukan hanya dibicarakan, tetapi dalam perbuatan, dalam tindakan mereka itu nyata. Bahwa mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seberapa parah sih kehidupan umat Allah itu pada zaman itu? Ya sangat parah. Karena membelakangi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak boleh menyakiti sesama, malah menindas. Tidak boleh korupsi, malah hidup tamak, semau-maunya ingin dikuasai. Hidup harus kudus di hadapan Tuhan, menjaga kesucian, keluarga pernikahan. Yang terjadi adalah sebaliknya. Perzinahan seolah-olah menjadi suatu hal yang lumrah, yang biasa. Nah ini kan mengerikan. Nabi berusaha mengingatkan supaya kebenaran itu terjadi. Supaya jangan ada kehidupan yang tidak pantas, yang tidak baik. Supaya mereka saling mengasihi, saling menopang, membantu, menolong satu dengan yang lain. Bukan hidup egois. Nah disinilah baru kebenaran itu bersinar. Kebenaran itu tidak hanya diucapkan, tapi diperagakan dalam hidup sehari-hari. Nah buat kita ini sebuah contoh juga. Saya juga orang tua, kita semua orang tua. Bagaimana ketika kita ngomong tentang kebenaran? Ngajarin anak supaya jujur, supaya benar lakunya, supaya jangan melakukan hal-hal yang salah. Apakah kita sudah mencontohkannya? Bukan hanya ucapan, tetapi contohnya yang nyata. Bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita melihat kejujuran di dalam diri kita. Melihat integritas, apa itu integritas? Apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Anak-anak sekarang kan butuhnya itu, bukan butuh ditekan, diajari, dicerewetin. Tapi lihat contoh figur yang nyata. Makin kesini kan makin susah menemukan orang-orang yang punya integritas. Maka tidak heran kalau para pejabat kita juga tidak punya integritas. Yang hanya bisa ngomong saja, yang bisa hanya ngatur saja, tetapi prakteknya jauh dari apa yang dikatakan. Jelas ini bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana kebenaran itu bisa bersinar. Kebenaran itu menyala seperti suluh katanya. Nah untunglah apa yang dilakukan Nabi ini didengar. Saudara-saudara, apa dampaknya ketika orang mau mendengarkan pesan peringatan Nabi ini? Maka kita baca seterusnya. Bahwa Tuhan akan memahkotai dengan keagungan tangannya. Ya. Lalu kemudian di sini ada hal yang menarik, menggunakan istilah dalam kehidupan keluarga manusia, bahwa engkau tidak lagi disebut perempuan yang ditinggalkan. Di sini menarik ya. Jangan kita baca ini sebagai sesuatu yang harafiah. Oh ya, Tuhan kawin dengan perempuan-perempuan itu Yerusalem. Bukan begitu. Tetapi ini sesuatu gambaran. Bahwa umat Tuhan itu digambarkan seperti mempelai, seperti istri, seperti perempuan. Nah ketika istri ini melakukan apa yang tidak benar, contohnya dalam kitab Hosea, melakukan perzinahan, melakukan sesuatu yang dipandang melanggar, maka seperti perempuan itulah, seperti perempuan yang tidak baik itu lalu ditinggalkan oleh suaminya. Gambaran seperti ini menunjukkan hubungan.
Tuhan dengan umatnya. Kalau umat Tuhan menyeleweng, tidak lagi mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka seringkali disebut perzinahan. Berzinah dengan yang lain, tidak menjaga kekudusan. Maka seperti gambaran itulah si suami akan menceraikan. Nah, ketika Israel dibuang ke Babel, mengalami masa-masa penghukuman itu, ibarat istri sedang dicerai. Namun ketika mereka bertobat, ketika mereka menyadari, ketika kebenaran itu bersinar, maka Tuhan kembali menyambut mereka. Mereka seperti istri yang kembali kepada suaminya. Seperti istri yang sekarang tidak ditinggalkan lagi. Negerimu seperti perempuan bersuami, sebab Tuhan suka padamu. Gambaran yang mengerikan. Kalau di sana pada masa itu perempuan itu ditinggalkan oleh suami. Dia jadi janda. Hidupnya sangat menanggung risiko. Bukan hanya risiko ekonomi, tidak ada yang mengerjakan sesuatu, memberikan nafkah pada dia. Tapi juga risiko psikologis. Bahwa orang-orang di sekitarnya akan mengatain, membicarakannya. Maka gambaran inilah yang diangkat oleh Nabi Yesaya. Sekarang kalau kebenaran itu terjadi, maka hidupmu akan dipulihkan. Pemulihan inilah yang terjadi pada umat Tuhan. Jadi tema harap akan Tuhan bukan berarti kita sepenuhnya menaruh kepercayaan itu, menaruh tanggung jawab itu hanya pada Tuhan. Ya udah Tuhan saja nanti yang akan berbuat sesuatu. Lalu apa tanggung jawab kita? Nah, disinilah kita mau belajar harap akan Tuhan. Betul, kita semua harus berharap pada Tuhan. Apapun kondisinya, keadaan yang buruk sama seperti pembuangan Israel ke Babel itu sangat menderita. Kita harus berharap pada Tuhan. Tapi di samping itu, kita harus introspeksi dalam hidup kita, ya, hidup diri kita sendiri. Jangan-jangan ini kesulitan, kesusahan oleh karena kesalahan kita sendiri. Oleh karena apa yang kita perbuat itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka kita harus dan diajak di sini untuk berani mengoreksi diri. Apa yang salah dengan aku? Dan aku harus kembali kepada jalan Tuhan. Nah, bukan berarti bahwa apa yang kita lakukan itu sepenuhnya juga menentukan nanti masa depan kita. Tidak demikian. Jadi yang dimaksudkan harap akan Tuhan, kita berharap betul-betul kepada Dia. Karena Dialah yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan baik. Tetapi di sisi yang lain, tanggung jawab kita jangan dilupakan sebagai umat Tuhan. Dalam kehidupan kita, ya udah kita beribadah di sini, kita mengaku dosa di sini. Nanti ketika keluar, balik lagi begitu. Ini namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Yang semua-muanya, ya udahlah, tanggung jawab Tuhan. Bukan begitu. Ada tanggung jawab moralitas buat kita. Sebagai orang tua, sebagai ibu, dari anak-anak kita, sebagai oma. Tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Bagaimana kita harus menjadi contoh ibu yang baik. Bagaimana kita gelisah. Gelisah bukan karena kenyamanan kita terganggu. Tetapi karena ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh anak dan cucu kita. Tetapi itu tidak bisa kita ngomong aja. Ngomel saja. Tetapi kita harus peragakan yang baik itu seperti ini.
Jadi yang bersinar itu kebenaran itu seperti ini. Kita bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Nah, biarlah dengan demikian harapan akan Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kita. Kita tetap optimis dan kita melakukan apa yang menjadi bagian dari kita. Berbenah diri. Hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan mau karepnya sendiri. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita. Amin.